Ledakan dahsyat kembali mengguncang pusat kota Damaskus, Suriah, tepat di tengah kunjungan bersejarah Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dua bom rakitan meledak di kawasan strategis ibu kota, membakar sebuah kendaraan dan melukai sedikitnya 18 orang, termasuk 4 anggota kepolisian. Meski insiden memicu kepanikan dan pengamanan besar-besaran, otoritas memastikan ledakan tidak mengganggu agenda resmi Macron. Kementerian Dalam Negeri Suriah menyatakan kedua bom telah terdeteksi sebelumnya, namun meledak saat proses penjinakan berlangsung. Ledakan terjadi di luar perimeter pengamanan kediaman Macron, sehingga tidak menimbulkan ancaman langsung terhadap Presiden Prancis tersebut. Insiden ini menambah daftar serangan yang mengguncang Damaskus dalam beberapa bulan terakhir, di tengah upaya pemerintah transisi memulihkan stabilitas dan keamanan negara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi wilayah yang dikuasai oleh militer Israel di Lebanon Selatan. Ya, kunjungan dilakukan usai Israel dan Lebanon menyepakati gencatan senjata pada Juni lalu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan kunjungan pertamanya ke wilayah yang dikuasai oleh tentara Israel di Lebanon Selatan. Ia berkunjung bersama Menteri Pertahanan Israel Katz dan Wakil Kepala Staf Mayor Jenderal Tamir Yadai. Mereka mendapatkan penjelasan terkait aktivitas di sektor tersebut dari Komandan Brigade di lapangan. Komandan Brigade juga menjelaskan terkait demonstrasi amunisi dan senjata inovatif untuk menghadapi ancaman drone. ואומרים גם לאיראן וגם לחיזבאללה, לכו מכאן, אין לכם מה לעשות כאן. שתי מדינות ריבוניות רוצות לעשות שלום ביניהם, רוצים להחזיר באמת מציאות של ביטחון ושגשוג. Padahal sebelumnya, Israel dan Lebanon telah menyepakati gencatan senjata yang mulai berlaku secara bertahap pada Juni. Namun hingga kini pasukan Israel tetap bertahan di Lebanon Selatan. Kita ke informasi mancanegara. Zionis Israel membunuh 4 anggota Hamas dan menghancurkan tempat peluncuran roket milik anggota Hamas di Gaza, Palestina. Dalam sepekan, teroris Israel memburu pejuang Hamas di Gaza, Palestina. Pada serangan baru ini, Israel membunuh 4 anggota Hamas yang memiliki rencana penyerangan ke tentara Zionis Israel di Gaza. Teroris Israel ini akan terus melakukan serangan jika Hamas terus melakukan ancaman terhadap pasukan Israel di Gaza. Sementara itu, teroris Israel juga membunuh salah satu komandan veteran Hamas, Abu Fakir, di Rafah, Palestina. Teroris Israel mengklaim Abu Fakir baru-baru ini bekerja merekrut anggota Hamas baru dan membangun kembali kemampuan batalion untuk melancarkan serangan terhadap pasukan Israel. Sebelumnya Abu Fakir bertugas di divisi pasokan kelompok Hamas dan perlengkapan senjata ke jalur Gaza untuk melawan teroris Israel. Ya, pemirsa, pihak Roy Suryo memperlihatkan potongan video penangkapan oleh Polda Metro Jaya dalam sidang pra-peradilan. Ya, dalam video tersebut, pemirsa, polisi masuk ke rumah Roy Suryo dan terlibat perdebatan. Dalam video yang ditunjukkan Roy Suryo di persidangan, terlihat petugas menggiring Roy Suryo dari lantai 2 rumahnya. Menurut Roy Suryo, saat penangkapan polisi tidak menunjukkan dokumen atau kertas terkait penangkapan atau penggeledahan terhadap Roy Suryo. Roy sempat ajukan protes dan terjadi perdebatan. Permintaan Roy juga tak diindahkan sampai akhirnya ia dibawa dari rumahnya. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Bupati dan Sekda Kuansing Kuantan Singgigi Riau sebagai tersangka jual beli jabatan Pemkab Kuansing. Ya, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman diduga menerima suap berupa mobil mewah senilai 2 miliar rupiah untuk memilih Zulkarnain sebagai sekda.
Mengenakan rompi oranye, Bupati Kuantan Singingi atau Kuansing, Suhardiman Ardi ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing. Selain Suhardiman, KPK juga menetapkan Sekda Kuansing, Zulkarnain dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait jual beli jawaban untuk posisi Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK menyebut Bupati Kuansing meminta syarat mobil SUV Land Cruiser 300 GRS senilai 2 miliar rupiah kepada tersangka Zulkarnain. Zulkarnain diketahui menggunakan identitas dirut PT Mitra Ideal Consultant, Ardiles, untuk proses kredit mobil mewah tersebut. Selanjutnya Saudara SA, selaku Bupati Kuansing periode 2025-2030, terkait dengan adanya kegiatan lelang jabatan ini meminta syarat atau meminta semacam permintaan kepada calon yang akan menduduki posisi tersebut, yaitu satu unit SUV mobil Toyota Land Cruiser 300 GRS. Ini diminta kepada pihak atau calon yang akan mengikuti proses seleksi jabatan Sekda Kabupaten Kuansing. Dalam perjalanan lelangnya, kemudian hanya ZKN yang kemudian menyanggupi permintaan dari Saudara SA. Tersangka Zulkarnain juga pernah memberikan suap mobil Pajero Sport seharga 700 juta rupiah untuk posisi Kepala Dinas PU Kabupaten Kuansing tahun 2021 silam. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Adi Supriyatna, iNews melaporkan. Razia hiburan malam di Deli Serdang diwarnai kericuhan antara petugas dan pemilik dengan pemilik tempat hiburan. KPK tetapkan Bupati dan Sekda Kuantan Singingi Riau sebagai tersangka jual beli jabatan Pemkab Kuansing. DPC PDIP Timur Tengah Utara NTT menonaktifkan salah satu anggotanya buntut dugaan intimidasi terhadap Dr. Ica hingga berujung mengakhiri hidup. Halo pemirsa, selamat pagi. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Senang sekali iNews Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan khusus untuk Anda. Bersama saya, Yasmina Tania. Dan saya Bayu Pradana pemirsa, dan inilah iNews Pagi selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita awali iNews Pagi dari informasi razia hiburan malam di Deli Serdang yang diwarnai kericuhan antara petugas dan pemilik serta pengunjung tempat hiburan. Hal ini terjadi usai petugas menangkap dan mengamankan sejumlah orang yang terindikasi menggunakan narkoba. Inilah video yang direkam oleh petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang saat mobil mereka dihadang sejumlah warga dan pengunjung tempat hiburan malam. Keributan terjadi usai petugas melakukan razia hiburan malam di kawasan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Mobil petugas pun menjadi sasaran pengerusakan sekelompok orang yang melakukan penghadangan. Peristiwa ini terjadi usai petugas menangkap puluhan orang ditangkap akibat terbukti positif narkoba.